Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel Analisis Laporan Keuangan. Jadi saya ini dapat request gitu ya dari salah satu penonton gitu, bahas tolong SMSM dan SIM gitu ya. Nah, untuk sesi video kali ini saya mau bahas SMSM dulu ya, selamat sempurna. Untuk SIM nanti di dua video berikutnya gitu. Oke, jadi SMSM ini menarik atau enggak gitu ya, nanti kita lihat bersama-sama ya. Nah, jadi disclaimer dulu ya. Jadi materi ini disusun oleh saya sendiri ya, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis dari sudut pandang pribadi saya. Nah, isi pemaparan materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum aja. Jadi bukan rekomendasi investasi ya, dan tidak dimaksudkan untuk ajakan membeli, menjual atau hold suatu saham yang dibahas ya, SMSM. Jadinya setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing individu ya, masing-masing teman-teman. Jadi do your own research gitu ya. Oke, jadi untuk nilai perusahaan gitu ya, suatu perusahaan saya pasti menggunakan 3 kriteria utama gitu ya, yang layak, ini perusahaan layak nggak dibeli atau enggak gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu ya. Kenapa sih perusahaan itu harus membagikan dividen gitu ya? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti dia untung, terbukti dia profit ya. Jadi keuntungannya itu sebagian disisihkan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya gitu ya. Jadi uangnya itu bisa kita nikmati gitu, masuk ke rekening teman-teman. Nah, yang pasti gitu ya, perusahaan yang bagi dividen juga dia artinya ingat sama kita gitu ya, pemberi modalnya gitu. Jadi pro kepada pemegang saham gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan yang nggak bagi dividen, hati-hati gitu ya, siapa tahu perusahaan tersebut hanya memperkaya tadi komisaris dan direksinya saja gitu. Karena apa? Karena keuntungan kita gitu di bursa saham, di ya bursa saham Indonesia gitu ya, berinvestasi saham itu keuntungan cuma dua. Yang pertama dari capital gain atau kenaikan harga sahamnya, dan yang kedua dari dividen gitu ya. Jadi kalau misalnya fokusnya hanya capital gain, ya itu kurang afdol lah kalau menurut saya ya gitu. Jadi harus ada dividennya juga gitu, karena kita kan kalau berinvestasi itu memilih perusahaannya dulu gitu ya, bener nggak nih profit, bener nggak nih hasil keuntungan bisa dinikmati, seperti itu konsepnya. Nah, pastinya perusahaan yang membagikan dividen itu pasti ya, kemungkinan besar pasti punya kondisi bisnisnya yang sehat gitu. Jadi kalau misalnya kondisi bisnisnya nggak bagus gitu, misalnya arus kasnya seret, rugi melulu gitu ya, utangnya terlalu besar, nggak akan kepikiran buat bayar dividen, bagi keuntungan gitu. Karena ya uang harus dipakai untuk sehari-hari dulu, operasional sehari-hari gitu ya. Nah, makanya gitu ya, kalau teman-teman udah menemukan gitu perusahaan yang bagus gitu ya, punya bisnisnya sehat, bisa bagi dividen, hati-hati. Hati-hati kenapa? Pastikan itu membelinya itu pada saat di bawah nilai wajar atau under value gitu ya. Jadi jangan membeli gitu ya ikut-ikutan, jangan FOMO gitu ya, jangan mudah percaya orang, jangan mudah percaya sama target harga yang dipasang analis atau ikut berita gitu. Dan juga jangan percaya kepada saya gitu ya, karena ini semua hanyalah opini saya pribadi gitu ya tentang saham ini SMSM. Nah, jadi teman-teman sebelum berinvestasi gitu, apalagi yang masih pemula nih ya, please ya tolong gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan FOMO lah pokoknya, jangan ikut-ikutan gitu ya, jangan mudah percaya orang. Jadi teman-teman harus analisis mandiri, analisis sendiri untuk memastikan kalau perusahaan teman-teman tuh serak sama perusahaan ini gitu yang mau dibeli gitu. Nah, jadi gitu, karena tadi memang disebutkan gitu di bawah nilai wajar gitu ya. Nah, ini saya mengikut, memang metode saya ini dari 2016 sampai sekarang itu ya mengikuti konsep value investing gitu ya. Jadi saya akan membeli ketika harganya di bawah intrinsic value ya, pakai PBV sama dengan 1 gitu, nanti saya cicil beli gitu. Pokoknya PBV kurang dari 1, misal belinya di 0,85, 0,75, beli di situ ya, lalu saya jual gitu ya ketika PBV sama dengan 1, take profit, atau hold lebih lama kalau memang perusahaannya bagus gitu. Jadi memang kalau lihat di tabel gitu, saya ini memang nggak cari yang multi bagger, aneh gitu ya. Edwin ini aneh gitu, nggak pernah cari yang multi bagger ya, karena memang ya yang gini aja lah, yang masuk akal aja, yang sewajarnya aja gitu. Nah, jadi prinsipnya gimana kalau mau seperti itu? Ya tadi ya harus sabar gitu ya, harus orientasinya jangka panjang ya. Jadi kalau teman-teman beli saham, nggak bisa berharap sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu auto kaya gitu ya, auto harganya terbang tinggi tuh demon. Nggak seperti itu, perlu waktu gitu ya. Kalau bisa terjadinya cepat, itu berarti ya baguslah, keberuntungan gitu ya. Semua orang juga pengen cepat, saya juga pengen cepat gitu. Cuman pada faktanya, kenyataannya selama saya di bursa, jarang sekali yang dia cepat
gitu ya, minimal itu setahun sampai 3 tahun. Itu buat saya ya, pengalaman saya. Nah, terus yang kedua, fokusnya itu harus pada value ya gitu. Jadi jangan fokusnya kepada price, karena price itu berubah setiap hari gitu ya, tiap detik berubah, apalagi selama jam perdagangan aktif gitu. Tapi kalau misalnya saya fokusnya pada book value, pada value ini berubah setiap 3 bulan sekali gitu. Jadi setahun 4 kali update aja book value-nya gitu. Jadi nggak stres, nggak capek gitu. Saya memang lebih cocoknya yang seperti ini gitu. Jadi memang saya bukan trader jangka pendek gitu ya, karena kalau saya sih kurang cocok lah, intinya begitu. Nah, selain itu juga gitu ya, ini sebuah fakta gitu ya, kalau harga saham itu pada akhirnya akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Ini yang suka dilupakan orang-orang gitu. Jadi teman-teman beli saham bagus gitu, perusahaan yang bagus gitu, tapi lupa nggak dalam jangka panjang. Ketika ada penurunan jangka pendek, panik, cut loss, sell gitu, terus marah-marah. Itu jangan seperti itu gitu ya. Harus orientasinya jangka panjang. Dan ini juga fakta lagi ya, banyak perusahaan-perusahaan yang harganya gocap gitu ya, harga yang udah mentok gitu ya, atau malah yang sebelumnya saya baca ada yang harganya satu terus pilot gitu. Itu kan udah membuktikan ya gitu, kalau memang perusahaan yang bermasalah, perusahaan yang nggak bagus, ya wajar harga sahamnya hancur gitu. Jadi kalau saya buat apa meresikokan gitu ya pada perusahaan-perusahaan yang buruk gitu ya, terlepas dari harganya mau digoreng setinggi sampai ke langit, mau digoreng sampai ke tingkat 7, saya nggak peduli gitu, karena saya utamanya difokus di perusahaannya dulu yang bagus, baru harganya. Jadi kalau memang perusahaannya memang nggak bagus tapi digoreng harganya, saya nggak peduli gitu ya, itu bukan cara saya. Nah, jadi saya ini menggunakan apa? Ya menggunakan analisis fundamental ya, tapi bukan fundamental juga gitu ya, saya nggak pakai ini semuanya gitu. Saya hanya fokusnya di sini, laporan keuangan yang ini aja gitu ya, dan sedikit rasio sama ya tadi valuasi sahamnya udah ya, PBV gitu. Jadi saya nggak ngerti gitu kalau memahami ini semua, terlalu pusing buat saya gitu. Jadi memang yang kekuatan yang saya biasa lakukan itu memang memahami laporan keuangannya aja versi saya gitu ya. Jadi ada yang bilang, wah Edwin ini agak sesat nih cara baca laporan keuangannya. Iya gitu ya, karena memang saya memahaminya dari sudut pandang saya yang biasa saya lakukan gitu ya. Karena saya yakin kok tiap orang itu pasti kalau baca laporan keuangan pasti berbeda juga interpretasinya gitu, cara bacanya juga mungkin berbeda gitu, meskipun mungkin secara definisi sama gitu ya. Nah, jadi baik neraca, laba rugi, arus kas, ini semuanya harus dipahami gitu ya. Karena apa? Karena nanti laporan keuangan itu akan membentuk suatu cerita gitu tentang kondisi perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalnya kitanya nggak ngerti gitu baca laporan keuangan, akan susah juga gitu memahami ini perusahaan itu gimana kondisinya gitu. Nah, jadi dari laporan keuangan juga nanti akan menunjukkan kalau perusahaan itu ada ciri-cirinya gitu ya, yang jadi kalau saya simpulkan gitu ya dari pengalaman saya, ada 7 ciri perusahaan sehat gitu. Ini versi saya, versi Edwin ya. Yang pertama apa gitu, bisnisnya sehat ya, uang kasnya nyata gitu, ada likuiditas yang cukup, keberlangsungan operasi yang baik, bisa bayar dividen gitu ya, dan nggak bergantung utang yang terlalu besar gitu. Jadi utangnya terkontrol atau tidak ada hutang, lebih bagus. Pastinya perusahaan juga bertumbuh dan berekspansi jangka panjang. Nantinya gitu, perusahaan itu bisa menjaga kepercayaan kita, investornya, dan juga pemberi pinjaman, kreditor gitu. Yang pastinya juga kita ini akan diuntungkan ya, pemegang saham itu akan sangat diuntungkan lewat apa? Valuasinya gitu, valuasinya naik gitu, dan harga sahamnya akan stabil gitu ya. Kalau misalnya ada penurunan jangka pendek, nanti dia akan kembali lagi kok gitu ya, akan melambung lebih tinggi lagi selama perusahaan itu bagus dan kita membeli itu di harga yang serendah-rendahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya harga terlalu tinggi ya mau gimana gitu ya. Nah, jadi memang yang di dalam kurung inilah yang indikator-indikator yang saya gunakan gitu. Nah, terus jadi misalnya sekarang nih ya, SM ini akan saya screening dulu ya, pakai tuh syarat ini gitu. Yang utama ya sebenarnya dividen sama PBV kurang dari 1 ya. Cuma nanti ini akan dibahas ketika sambil memindahkan data-data keuangan. Nanti memang dari laporan keuangan itu nanti akan dipindahkan ke sini, ke Excel ini ya, seperti ini. Dan teman-teman ini bisa download gratis kalau mau ya. Linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin gitu, jadi tinggal buka aja di Excel ya. Nah, oke, jadi kita lihat aja ya langsungnya SMSM. Tadi kan screening checklistnya yang pertama itu ada dividend payment history ya. Jadi memang saya mencari perusahaan yang minimal 3 tahun terakhir itu rutin membagikan dividen. Nah, ini perusahaan bagus gitu. Jadi kalau misalnya salah satunya ini dia nggak bagi dividen, udah saya langsung
close gitu ya laporan keuangan, saya cari aja saham lain. Itu ngapain gitu ya? Karena buat saya yang 3 tahun terakhir bagi dividen itu adalah perusahaan yang stabil, perusahaan yang terbukti untung gitu ya. Dan memang untuk SMSM ini luar biasa ya, maksudnya yang request ini kenapa nih? Asam ini harus dibahas ya. Cuman ini menarik ya, dari data dividen yang saya dapatkan gitu, ini perusahaan 4 kali setahun bagi dividen loh. Ya, 3 kali interim, 1 kali dividen tunai. Dan ini perusahaan luar biasa gitu ya, nggak ada bolong-bolongnya gitu. Dan dia udah bagi dividen interim yang terbaru ya. Ini jujur saja ini luar biasa. Ini perusahaan yang sangat luar biasa. Dividen track recordnya setahun 4 kali. Ini perusahaan pasti terbukti untung. Pasti ini bisnisnya bagus gitu ya, bukan dalam artian bagus superior gitu, enggak ya, maksudnya dia lancar gitu ya. Ini nanti akan kita bisa lihat ceritanya di mana, di laba ruginya dan nanti di arus kasnya. Jadi udah jadi bukti ini perusahaan sangat-sangat green flag ya, menghargai kita pemegang sahamnya. Jadi ini sudah lolos screening ya, kita oke saja. Nah jadi untuk SMSM gitu ya, sebelum kita pindahkan pastikan dulu ini satuannya udah benar, jutaan. Nah, kita langsung pindahkan kas tarakasnya dulu. Adalah nilai yang paling atas ya. Nah, ini. Kenapa kita harus pindahkan kas tarakas gitu ya? Karena gini, kas tarakas itu adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan. Gitu yang ready lah, yang siap dipakai. Gitu, jadi kalau teman-teman bayar supplier, bayar karyawan, bayar gaji, terima pembayaran, itu semua dalam bentuk uang tunai kayak gitu kas tarakas. Jadi ini harus kita lihat gitu, karena kas tarakas ini juga bisa jadi indikator untuk melihat gitu perusahaan ini cukup nggak ya mencukupi kebutuhan operasionalnya gitu, cukup nggak ya setidaknya dalam 1 tahun gitu ya, karena kan ini kan ada rasio lancar juga gitu ya, segala pembayaran semuanya pasti pakai cash gitu ya. Kayak ini semua kayak teman-teman aja ya, di dompet itu kan harapannya uang itu selalu ada, selalu cukup gitu, jadi nilainya jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar takutnya perusahaan itu nggak efisien menggunakan kasnya gitu ya. Kalau terlalu sedikit ya itu gawat gitu, nanti kan bisa jadi operasional terganggu gitu ya. Nah jadi ini udah kita pindahkan gitu, lalu langsung loncat ke ekuitas ya. Nah di ekuitas ini pilih ini nih, saldo laba ya. Selalu saya pindahkan saldo laba ini ya. Nah saldo laba ini apa gitu? Saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari pertama kali perusahaan ini berdiri sampai ya ini laporan 2025 Q2. Jadi si SMSM ini dari pertama kali berdiri sampai 2025 Q2 telah menghasilkan total keuntungan berapa nih? Juta miliar 3,4 triliun di luar dividen yang dibagikan. Jadi kalau dividen dimasukkan lagi ke saldo laba ini pasti besar sekali nilainya. Jadi ini perusahaan sudah terbukti untung gitu ya. Ini sangat green flag, sangat green flag ini ya. Nah langsung isi ininya, ekuitas pemiliknya ya di subtotal gitu, untuk kita melihat gitu ini perusahaan sudah berkembang sampai mana gitu ya. Nah, tunggu kita isi dulu ya. Nah ini lihat nih, rasio saldo laba return earning terhadap modal awal ya, ini 4,71, artinya perusahaan telah menghasilkan keuntungan 4,71 kali dari modal awal gitu. Ibarat teman-teman punya modal awal 1 miliar nih mau bisnis, dari modal 1 miliar itu sudah menghasilkan total profitnya 4,7 miliar di luar dividen. Ini perusahaan sangat-sangat bagus. Ini luar biasa ya SMSM ini gitu. Jadi ini ya bagus. Cuman mungkin buat saya ya ini masih mahal ya, kemahalan nih 2,95 gitu, karena saya carinya yang PBV kurang dari 1. Cuman kalau melihat track record gini ini udah wajar lah dia dihargai segini juga ya, memang bagus toh gitu secara struktur modal sama dividen. Cuma kita lihat dulu nih laba ruginya gimana gitu ya, profitabilitasnya. Selalu gunakan ini ya, net sales atau revenue atau total sales yang paling atas ya. Ini si SMSM ini tuh perusahaan sawit ya gitu ya. Jadi mungkin kalau seingat saya dulu sawit tahun-tahun sebelumnya itu memang agak tertekan ya gitu ya. Saya nggak tahu mungkin apakah karena kebijakan or something gitu, saya nggak tahu gitu. Cuman sekarang ini kayaknya mulai naik ya gitu. Karena apa nih, revenue-nya naik. Revenue yang naik adalah bukti kalau perusahaan itu bertumbuh ya. Barang atau jasanya itu relevan untuk customer. Jadi customer suka gitu ya barangnya, beli lebih banyak gitu, gampangnya seperti itu. Nah nanti revenue ini gitu ya, tadi kan indikator pertumbuhan perusahaannya, nanti itu dikurangi oleh harga modal barang gitu ya, nanti keluarlah angka laba bruto.
Nah ini laba bruto ini penting gitu ya, karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan gitu, dan juga melihat pricing power produk atau jasanya gitu. Jadi perusahaan bisa menempatkan harga jual produk atau jasanya di jauh lebih tinggi dibandingkan harga modalnya gitu ya, cari yang tinggi. Nah ini memang bagus juga ya 35% gitu. Memang idealis tuh cari yang 50% ke atas, cuman kan ya nggak mungkin lah ya 50% ke atas gitu. Jadi disesuaikan aja gitu. Jadi memang untuk yang GPMN ini ya itu hanya nilai tambah gitu untuk kita menentukan apakah produk dan jasanya ini punya kekuatan kompetitif gitu ya di pasaran. Nah lalu gitu laba bruto ini nanti dikurangi oleh beban apa nih? Beban penjualan, beban umum, bla 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 gitu ya, bayar pajak. Nanti muncul di angka finalnya di laba bersih. Itu laba bersih itu yang ini nilainya. Gitu ya, ini adalah inti dari laporan laba rugi. Gitu ya. Jadi kan laba rugi itu untuk membuktikan ini perusahaan untung atau enggak gitu. Nah ini secara profitabilitas, secara PER ini lo udah mulai murah nih ya, 10 PER 10 gitu. Saya cari memang yang di bawah 15, kalau bisa di bawah 10. Ini sudah cukup murah secara PER gitu. Cuma mungkin secara PBV masih premium ya buat saya. Gitu. Ini perusahaan artinya ya dia profitable. Ya, profitnya juga bagus lah gitu ya. Dihargai cukup murah gitu. Nah, lalu jangan lupa laporan laba rugi jangan berhenti di sini, karena analis itu pasti berhenti di sini. Jadi kita harus cek gitu ya. Kita harus cek laporan arus kasnya. Sebenarnya ada laporan arus kasnya adalah laporan yang selalu dilupakan gitu. Padahal ini penting karena laporan arus kas ini adalah validasi dari laporan laba rugi. Gitu. Dari mana taunya? Ini receipts ya, penerimaan kas itu nilai yang paling atas ini. Receive from customer ya, pindahin dulu angkanya gitu ya, baru kita bisa interpretasi gitu. Nah sebagai contoh kayak gini nih ya, ini kan pendapatan nih, perusahaan itu mencatatkan pendapatan 2,5 lah ya. Nah uang yang diterima dari customer itu 2.400.000 gitu ya. Ini artinya bagus gitu ya, artinya uang yang terima itu mendekati yang dicatat di laporan laba rugi tuh, rasio 97%. Ini bagus karena artinya perusahaan ini punya manajemen kasnya yang bagus gitu kan. Ibarat kalau misalnya teman-teman gitu jual barang 1 miliar, nah customer yang bayar ke teman-teman langsung 970 juta, bukan DP 500 juta. Kalau 500 juta ya ininya cuma 50% gitu kan. Jadi kan logika gitu ya, kalau misalnya teman-teman terima uang kasnya sedikit, mau gimana bayar operasional, mau gimana bayar ekspansi, mau gimana bayar pinjaman ke bank gitu. Jadi pastikan uang kasnya itu mendekati 100% gitu ya. Kalau saya carinya yang minimal 90-95%. Ini perusahaan bagus ya. Nah uangnya tadi kan udah diterima nih ya 2.400.000, itu buat bayar tuh, bayar supplier, bayar gaji karyawan, bayar penghasilan, bayar nih beban keuangan, bla bla bla. Nanti keluar nilai net CFO yang ini bagus, nilainya positif. Yang bagus itu positif ya, net CFO itu artinya perusahaan itu menghasilkan uang tunai dari aktivitas bisnisnya. Jadi kalau misalnya negatif, artinya perusahaan itu secara operasional udah mati, nombokin terus gitu. Apa yang diharapkan gitu, teman-teman punya bisnis tapi secara operasional habis, uangnya habis terus buat bayar operasional, logika gitu ya gitu. Jadi ini sebenarnya mudah dimengerti kalau kita dalam bentuk format narasi cerita gitu. Makanya kenapa saya sampaikan harus paham gitu. Pahamnya tiap orang berbeda gitu. Cuman carilah yang paling gampang, yang menurut teman-teman paling mudah dimengerti gitu. Kalau saya cara mengertinya seperti ini. Nah tadi udah bayar ini itu, sisa uang 400.000 dipakai untuk ekspansi usaha. Tuh pembelian aset tetap ya, pembelian aset tetap. Ini nilainya negatif. Ini yang bagus. Tuh, ini perusahaan semakin berekspansi, semakin besar harapannya, semakin nanti ke depannya profitnya makin besar. Ini bagus gitu ya, berekspansi. Nah, udah dikurangin nih, masih sisa 300 ribuan. Dipakailah untuk pembayaran aktivitas pendanaan. Gampang ya kalau saya menginterpretasi aktivitas pendanaan itu aktivitas untuk bayar pinjaman ke bank gitu ya. Nah, contohnya gini. Lihat tuh, kalau nilai negatif dia bayar utang bank, tuh negatif. Tapi kalau dia nerima utang bank tuh dia nilainya positif. Makanya carilah yang intinya ini negatif. Lihat tuh ya, minjam ke bank 73.000, bayarnya 78.000. Lebih besar pembayarannya. Artinya perusahaan ini memang bagus gitu ya, sehat, dia bisa bayar utang bank gitu. Karena utang tuh karena nggak mungkin bisa lepas gitu, pasti ada meskipun sedikit jumlahnya. Makanya ini nilainya cari yang negatif
kalau bisa ya. Nah ini bagus sekali gitu. Cuman memang untuk di periode ini 2025 Q2 ini ada ini apa pembayaran dividen kas. Jadi kalau ini dihapus gitu ini tetap negatif cuman nggak akan terlalu besar gitu. Jadi ini secara pola arus kas juga bagus ya, CFO-nya positif, CFI-nya negatif, CFF-nya negatif, cuman memang dia masih harus merogoh kocek uang dari dompet gitu, jadi ada penurunan uang kas, cuman nggak masalah kalau melihat dari polanya. Sebenarnya kan ini juga memang karena bayar dividen juga, ini juga bagus gitu. Jadi ini perusahaan gimana Edwin gitu setelah kita screening gitu, ini perusahaan sangat-sangat luar biasa bagus, nggak bohong gitu. Ini setahun 4 kali bayar dividen gitu, artinya untungnya tuh memang perusahaan itu profitable, kita pemegang saham sangat diuntungkan gitu ya, nggak cuma memperkaya sebagian gitu ya pemegang saham yang mungkin komisaris direksi, enggak, ini kita adil, real gitu, bagus. Terus saldo labanya positif ya, sudah profit itu 4,71 kali modal, baik sekali. Cuman memang harganya premium gitu ya. Tuh kan jadi tuh potensi profit 66% gitu ya, minus 66 ya karena kan saya carinya PBV sama dengan 1 ya. Nah terus dari laba rugi ini profitable, PR-nya juga kurang dari 15 ya, mendekati 10, bagus ini perusahaan, sudah cukup murah secara PR. Lalu arus kasnya juga polanya bagus ini gitu, cuman mungkin belum sempurna di bagian ininya. Kalau dia lebih sempurna dia ada kenaikan kas tara kas seperti yang ini. Tapi ini perusahaan punya manajemen kasnya yang sangat baik gitu ya. Jadi SMSM ini dia pantas sekali buat saya itu dihargai dengan PBV hampir 3 ya, karena memang nggak bohong kok ini perusahaan bagus gitu ya. Cuman saya nggak masuk kriteria saya gitu, nggak masuk posisi saya ya karena kemahalan ya gitu, saya carinya yang di bawah 1 gitu. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk SMSM. Ini perusahaan memang hebat sekali ya, bagus sekali. Saya jarang ya ini bisa sampai setahun 4 kali gitu ya. Gitu. Oke teman-teman, saya rasa itu aja mungkin SMSM. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya ada request saham gitu mau dibahas, atau mungkin ada pertanyaan seputar investasi saham gitu, komen aja gitu, nanti saya respon gitu ya. Cuman yang pasti gitu ya, saya berharap gitu ya untuk dari setiap sesi yang saya buat gitu ya, semata-mata yaitu untuk memberikan manfaat untuk teman-teman gitu ya, dan juga pastinya teman-teman bisa lebih memperkaya gitu ya bagaimana cara menilai suatu perusahaan gitu. Itu aja lah paling dari saya untuk sesi SMSM gitu, saya masih terkesima sih lihat si SMSM ini ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari analisis laporan keuangan, sampai jumpa di video-video berikutnya.